Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini, siang ini? Baik ya? Baik, Arbi sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Muhammad siapa ini? Panjang sekali. Muhammad 10045 Muhammad siapa? Iya Pak. Rizky ya, panjang ya namanya. Nggak muat di sini Rizky. Baik teman-teman semua, ini hari Selasa ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan marilah kita mulai kelas daring kita pada hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua, pembelajaran kita pada siang hari ini adalah tentang konversi agama ya. Dan teman-teman sudah saya minta untuk bacanya dua teks yang sudah di-share dulu di awal. Teman-teman semua, baiklah. Saya ingin sebentar. Zoom-nya mana nih? Oke, ini. Jadi itu dia. Topik kita pagi ini adalah tentang ini. Konversi agama. Kawan-kawan semua, tentu saya yakin teman-teman bukan pertama kali mendengar kata konversi ya. Sudah familiar bisa jadi. Agak pelan ya, Bi ya, kuliahnya. Saya dari pagi nih. Ini nggak bisa diklik, kenapa ya? Oke, sebentar. Baik, teman-teman semuanya, saya ingin catat saja di sini. Kira-kira apa toh konversi agama itu dari apa yang teman-teman baca semalam? Atau yang common sense saja, pengetahuan umum saja, dalam pengertian kawan-kawan, konversi itu apa? Rizky? Oke, sebentar. Terima kasih, sebentar. Siapkan dulu. Siapa yang jawab? Perpindahan, Pak. Aulia Rahma ya. Perpindahan apa? Perpindahan dari suatu agama ke agama yang lain. Oke. Suatu agama pada agama lain. Aulia Rahma ya. Yang lain? Itu Pak, perubahan sikap keagamaan Pak. Perubahan sikap keagamaan, Arbi? Iya Pak. Yang lain? Rizky? Apa dalam pikiranmu ketika dengar kata konversi agama atau konversi? Perkembangan perilaku dan pemikiran keagamaan ya Pak, yang Perkembangan pemikiran dan perilaku keagamaan ya. Ini Rizky, Rizky. Yang lain, teman-teman semua? Masih ada? Halo? Mufidah, di sini ada Mufidah. Ada
Insani Fadilah, ada Aura, ada Asparina, ada Trimukti, Megantara, Jihan, Aisyah. Aisyah itu kok fotonya laki-laki. Yuma, Alvira, Fisabilillah, Nur, Aida. Isnaini, Mia Kamelia, Latifah, Khaira, Lulu, Putri, Abdul Rauf, Adam Syihab, Miftah, Hanan. Yang lain? Sudah ada 3 jawaban kawan Anda nih. Yang lain? Halo? Anda baca? Baiklah. Kawan-kawan semua, ada 3 jawaban, 3 pengertian konversi dari teman kita ini. Yang pertama dari Aulia, yaitu perpindahan dari satu agama ke agama lain. Oke, dia ya. Antar agama berarti ini ya. Oke, ini antar agama. Kemudian Arbi mengatakan perubahan sikap keagamaan, walaupun di intra-agama itu ya, tidak harus antar. Oke. Nah, perubahan kayak mana? Mungkin perubahan yang besar ya. Arbi bukan perubahan biasa ya. Perubahan besar. Nah, kalau sikap kan kecil nih, Bi. Dan gampang sekali hanya sikap kan. Berarti ini intra agama. Di dalam suatu agama, tidak antar agama. Kemudian ada perkembangan pemikiran dan perilaku. Nah, kalau sudah ada pemikiran, kemudian perilaku, ini menandakan besar. Jadi Arbi jangan berkata, oh saya udah pindah ke sufi misalnya. Tapi tampilannya belum sufi, perilakunya belum sufi. Nah, ini ya, perkembangan pemikiran dan perilaku keagamaan seseorang. Ini masih juga intra-agama ya. Ketiga jawaban ini saling melengkapi bahwa konversi agama adalah perubahan, perpindahan, perkembangan sikap, pemikiran, dan perilaku keagamaan seseorang yang besar, perubahan besar. Itu ya. Perubahan, perkembangan, sikap, pemikiran, dan perilaku seseorang yang besar. Berarti ini intraagama nih. Kalau antar agama sudah otomatis besar ya teman-teman ya. Yang pengertiannya Aulia ini. Perpindahan suatu agama ke agama lain. Ini sudah antar dan besar. Antar agama dan perubahan yang besar. Di tradisi Barat pun ya teman-teman, yang namanya perpindahan suatu agama dari agama satu ke agama lain itu tetap merupakan perubahan besar kan, tetap menghebohkan kan. Tidak hanya di Indonesia loh, di Amerika pun kalau ada anggota keluarganya yang pindah agama ke Islam misalnya, itu masih menjadi persoalan besar bagi keluarga itu. Di konteks kehidupan sosial masyarakat yang bebas seperti itu, yang sangat demokratis, di mana HAM, hak asasi, segalanya tetap aja kan perubahan besar. Ini ya saling melengkapi ini. Baik, ini yang dari Anda ini. Nah, kawan-kawan semua, di teks yang saya bagikan ke kawan-kawan itu kan ada pengertian, maaf salah, di teks yang saya bagikan ke kawan-kawan
itu ada minimal 5 topik kajian ini. Oke, yang pertama, pengertian. Santai ya teman-teman, sayanya sudah dari pagi nih, sudah kelas ke pengertian konversi agama, kemudian proses terjadinya konversi agama, kemudian faktor-faktor penyebab, kemudian tipe-tipe konversi dari perspektif waktu, kemudian macam-macam konversi. Nah, ini dia. Mohon dalam waktu 5-10 menit teman-teman mencari kata-kata kunci dari 5 pertanyaan ini. Pengertiannya, proses terjadinya kayak mana, kemudian faktor-faktor penyebab, kemudian tipe-tipe konversi dari segi waktu, kemudian macam-macam konversi. Oke, sebisanya dari 2 teks itu, dari teks yang Zakia Darajat, dari teks yang Clark, atau dari sumber online. Silahkan cari informasi untuk kelima pertanyaan ini. Carilah informasi ini. Silakan. Nanti saya tanya. Saya tampilkan lagi ya. Sebentar, mohon maaf, ada kesalahan. Oke. Ini dia teman-teman 5 pertanyaan. Sebisanya saja, sedapatnya, jangan khawatir.
Maaf jika ada yang puasa ya, saya minum. Ada yang di dalam mobil lah ya. Boleh bagi-bagi tugas, siapa nomor berapa, supaya terjawab semua. Sudah dapat berapa nomor, Arbi? Udah dapat 1, 2, 3, 3 ya. 3, Pak. Asik. Nur Sahdina, bagus sekali backgroundnya, rumahmu mewah sekali. Sudah dapat berapa nomor, Nur Sahdina? Dapat 3 juga, Pak. Oke. Yang lain boleh dari nomor terakhir dulu ya. Biar terjawab semua. Baik, 3 menit lagi ya. Yang lain dari belakang aja, dari nomor 5. Oke. Baik, teman-teman, sedapatnya saja, nggih. Sekarang waktunya, oh maaf, salah pencet. Teman-teman untuk sharing jawabannya. Psikologi B ini. Oke. Siapa yang mau sharing tentang pengertiannya? Tadi sudah sedikit dari Arbi. Kok nggak bisa diklik ya, Mas Arbi? Nggak bisa klik di sini. Yang oke. Yang psikologi B. Kenapa ini? Ada gangguan.
Baik. Baik, mohon sharing jawabannya di sini dari pengertian. Oke, siapa dulu? Pengertian konversi siapa? Mungkin dari saya, Pak. Elvira. Ya, pelan-pelan Elvira mau saya catat. Apa? Menurut Hmm? saya, artinya terjadi suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dari keyakinan sebelumnya. Suatu perubahan Yang keyakinan berlawanan arah. yang Keyakinan berlawanan arah dari sebelumnya gitu? dari keyakinan sebelumnya. Ya, Pak. Dari keyakinan sebelumnya ya, gini ya. Cukup Elvira? Ada tambahan? Iya. Oke, terima kasih Elvira. Yang lain? Itu aja, Pak. Terima kasih. Yang lain? Saya Pak. Saya, Pak. Ya, Jihan. Apa Jihan? Kalau dari W.H. Clark, itu kalau konversi agama adalah suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama. Pertumbuhan dan perkembangan spiritual Yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti. besar ya, yang besar ya. Ya, yang besar. Terus? Dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama. Dalam sikap Terhadap ajaran dan tindakan agama. Oke, dalam sikap dan tindakan agama ya. Iya, Pak. Perilaku berarti ya. Cukup, Jian? Masih ada tambahan? Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Makasih, Jian. Yang lain? Saya, Pak. Megan Tara ya? Ya, Megan. Iya. Pengertian konversi agama menurut Jalaluddin yaitu suatu istilah untuk proses yang menjurus kepada penerimaan atau perubahan sikap keagamaan individu. Pelan-pelan. Proses yang menjurus kepada penerimaan atau perubahan sikap keagamaan individu. Begini, cukup? Oke, terima kasih ya, Gantara. Oke, sip. Masih ada? Apa cukup 3? Oke, kalau tidak ada, proses konversi siapa? Nur Sahdina? Ada temukan apa proses konversi? Arbi atau yang lain? Gimana proses konversi menurut ada di situ ada Clark, ada Jian. Nur Sahdina, silakan. Iya Pak, jadi proses tahapan konversi agama menurut H. Carrier dalam Jalaluddin Pak, ada beberapa, yaitu yang pertama terjadinya diintegrasi sintesis kognitif dan motivasi. Sintesis kognitif sama dan motivasi sebagai akibat dari krisis yang dialami Pak. Motivasi ya, krisis ya. Terus reintegrasi kepribadian berdasarkan konversi agama yang baru. Sama jawabannya dengan kelas yang tadi. Terus? Selanjutnya adanya pertumbuhan sikap menerima konsepsi agama yang baru, Pak. Menerima penerimaan aja ya. Menerima, terus? Terus yang terakhir, tumbuhnya kesadaran bahwa keadaan yang baru ini itu merupakan panggilan dari Tuhan, Pak. Kesadaran panggilan Tuhan ya. Hidayah ya. Iya, Pak. Oke, makasih Nur Sahdina. Thank you very much. Anyone? The other one? Masih ada? La yazal mujud? Saya mungkin, Pak.
Siapa? Arbi. Dari yang saya cari, Pak, Mhm. menurut Hasim dan Hendro, prosesnya ada 3. Ya, Yang pertama, merasa gelisah. gelisah, galau bahasa kita ya. Kedua, rasa pasrah. Pasrah. Terus yang ketiga, pertumbuhan secara perkembangan yang logis. Oke, pertumbuhan. Gini? Pertumbuhan logis gitu? Iya. Oke. 3 ya, Arbi. Baik, terima kasih dari proses sudah. Faktor penyebab, siapa yang mau sharing hasil temuannya, hasil risetnya? Saya, Pak. Iya, Elisa. Gon. Gimana Elisa faktor penyebab seorang konversi? Yang pertama, karena adanya petunjuk ilahi. Oh, petunjuk ilahi ya. Ada film apa itu petunjuk ilahi ya, Elisa ya? Rahasia ilahi. Terus? Terus yang kedua, ada pengaruh sosial. Pengaruh sosial. Ya, sama faktor psikologis. Oke, faktor psikologis ya. 3 itu? Ya, Pak. 3 ya, Elisa. Fitroh. Elisa Fitroh, makasih. Yang lain? Imalia mau jawab ke Anda atau kepencet? Saya, Pak. Izin masuk, Pak. Oke, Zuhri sama Hanan. Zuhri sama Hanan. Zuhri dulu. Apa Zuh? Silakan Zuhri. Iya, Pak. Berdasarkan tadi teks yang saya baca, faktor yang menyebabkan konversi itu yang pertama adanya konflik, Pak. Konflik. Terus? Terus yang kedua tuh adanya kontak dengan tradisi keagamaan. Oke, kontak dengan tradisi agama lain ya. Terus? Selanjutnya ada sugesti dan imitasi. Sugesti, imitasi. Terus karena faktor emosi gitu, Pak. Emosi, faktor afeksi ya. Terus kedewasaan. Faktor kedewasaan. Terus? Faktor teologi. Teologi. Terakhir kehendak, Pak. Kehendak ya. Oh, ini teorinya, risetnya Zaki Derajat ya, Mas. Ya, makasih Juri. Hanan. Saya juga mirip, Pak. Tadi nemunya pakai punya Zaki Derajat, Pak. Oh, Jadi berarti ya, aja, Pak. Maya. Semoga sakinah mawadah warahmah ya. Kok persis sama itu loh Hanan sama Zuhri. Jodoh ini. Amin. Oke, makasih. Sekarang masih ada faktor atau ketipe berdasarkan waktu. Tipe konversinya mungkin ada jawaban yang ini Hanan. Nemu tidak Hanan? Kalau itu kan sudah dicarikan sama Zuhri. Silakan Hanan, ada? Atau yang lain? Saya mungkin, Mbak. Ya. Ini saya Hanan Arbi. Yang gini bukan Pak. Yang satu yang perubahan secara bertahap. Oke. Secara drastis. Sama drastis gitu. Satu tipe bertahap, satu tipe drastis gitu Hanan. Oke. Menurut siapa itu Hanan? Ini saya cari di itu Pak, di internet Pak. Oh gitu. Iya boleh. Makasih Hanan ya. Arbi apa kamu? Sama Pak, gitu juga Pak. Paling cuma ada istilah Inggrisnya doang. Apa istilah Inggrisnya? Kalau yang bertahap itu ini. Bentar Pak, mana tadi? Volisional yang bertahap itu volisional Pak. Oh gitu toh. Kalau yang perubahan drastis self surrender. Nah ini sudah saya tulis. Oke.
Kasih ya, Hanan dan Arbi. Kalau macam-macam konversi, gimana teman-teman? Siapa yang mau sharing di mencari informasi ini? Mana yang belum terdengar suaranya? Adam Syihab, Rizka ya. Lu Rauf biasanya on cam. Nur Aida, Latifah, Miftahana. Macam-macamnya bagaimana teman-teman? Tidak macam-macam ya? Silakan. Pantesan udah lapar ya, udah jam 12 ya. Pak. Siapa? Rizky. Ya, sebelumnya mohon maaf Kak. Pak, off cam soalnya suaranya putus-putus. Apa-apa. Sesuai dengan kemampuan. Apa Rizky? Ada antar agama atau bisa disebut tradisi. Antar agama sama? Enggak, Pak, antar agama itu sebutannya itu tradisional, terus kalau yang ini kalau intraagama itu movement. Dua itu ya Rizky, ada antar agama dari Islam ke Kristen, dari Kristen ke Islam, ada intraagama ya. Misalnya dulunya yang NU berubah menjadi Muhammadiyah, atau yang sebelumnya Muhammadiyah berubah jadi NU. Jadi ada dari NW misalnya. NW itu apa ya, lupa di NTB. Nahdlatul Wathon apa ya? Makasih Rizky. Yang lain? Macam-macam konversi? Konversi tradisional sama intra ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Mana reaction applause-nya itu enggak ada. Oke, ini dia. Oke, ini ya. Kelihatan teman-teman? Dari Elvira ini tadi ya? Kelihatan ya, Arbi? Ini ya, betul ya, dari Elvira tadi ya? Iya, Pak. Oke, sip. Makasih. Baik, konversi adalah suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dari sebelumnya. Nah, berlawanan arah berarti kan besar kan, teman-teman ya? Mungkin berbeda lah, gitu. Tidak harus berlawanan. Ini dari Elvira. Menurut Jihan, mengutip dari Clark, pertumbuhan dan perkembangan spiritual yang besar dalam sikap dan tindakan agama. Perilaku berarti kan, tidak hanya sikap, tetapi perilaku. Megantara dari Jalaluddin mengutip bahwa konversi adalah proses yang menjurus penerimaan, perubahan sikap keagamaan individu. Penerimaan dan perubahan sikap. Dan menurut Megantara mengutip Jalaluddin, sikap saja sudah cukup. Oke. Tapi menurut Jihan mengutip dari Clark, tidak hanya sikap, tapi juga tindakan konkret, perilaku yang bisa diamati, yang bisa dilihat. Faktornya, apa prosesnya? Kata Nur Sahdina, teori siapa ini Nur Sahdina? Teorinya ada ini. Disintegrasi kognitif dan motivasi katanya. Jadi antara apa yang dipahami dengan motivasi mengalami disintegrasi, dan itulah yang disebut dengan krisis. Kemudian reintegrasi menyatu kembali antara kepribadian berdasarkan agama baru. Kemudian menerima agama baru, kemudian kesadaran bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Bahasa kita hidayah ya, bahasa kita hidayah. Kemudian kalau bahasanya Buddhisme kan nirvana, kalau bahasa Hinduisme moksa ya. Bahasa Kristen apa ya? Keselamatan kan? Keselamatan. Kata Arbi pada periode gelisah dulu. Benar nggak sih jalannya ini? Kemudian ada periode pasrah.
Udah ada pertumbuhan logis, oke. Itulah prosesnya konversi. Selanjutnya faktor-faktornya. Ini menarik ya, ada petunjuk ilahi kata Elisa. Yaitu pendekatan teologis ya Mbak Elisa. Ada petunjuk ilahi, ada hidayah ya, pengaruh sosial. Walaupun ada pengaruh sosial, nggak ada petunjuk ilahi, nggak terjadi konversi ya. Faktor psikologis. Kata Hanan, ada konflik sama dengan Zuhri. Konflik dulu dengan keagamaannya awal, mungkin pemikiran, mungkin perbuatan. Kemudian ada kontak dengan tradisi agama lain, tradisi keagamaan lain. Ada sugesti dari siapa, dari dalam, dari luar. Kemudian ada imitasi mencontoh tokoh yang didolakan, influencer ya. Kemudian karena faktor emosi, afeksi. Kemudian adolescent ya di situ, remaja sebetulnya itu. Kemudian faktor teologi tertentu yang dirasa tidak rasional, tidak konteks. Kemudian ketemu dengan tradisi lain. Kemudian ada kehendak. Sama ya dengan Zuhri. Kata Hanan, tipe konversi itu ada yang bertahap, ada yang drastis. Kata Arbi, bahasa Inggrisnya volitional sama surrender ya. Ada yang tiba-tiba, ada orang yang berubah itu melalui proses yang panjang, proses pencarian yang panjang. Kemudian macam-macamnya kata Rizky, ada yang tradisional itu antar agama, yang sekarang yang dewasa ini intraagama, dari satu denominasi, dari satu sekte, satu aliran ke aliran yang lain. Terima kasih teman-teman, jawabannya bagus semua. Mana reaction tepuk tangannya di sini nggak kelihatan kalau lagi share screen ya. Kalau lagi share screen nggak kelihatan. Oke, terima kasih ya Megantara. Mungkin ada tambahan lain teman-teman. Saya nyari ini dulu ya, kedinginan. Wong besok kena AC. Wah, nggak ada. Oh, pantesan 20. Dingin sekali ruangannya. Baik, masih ada tambahan mungkin penjelasan dari teman-teman? Nah, Rauf baru nongol. Baru on cam. Di mana sekarang Rauf? Posisi biasanya posisinya di Kolbuzer, kamu itu terus di mana? Ya, ada tambahan? Rauf mau menambahkan? Cukup Pak. Cukup, baru on. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas jawaban ini semua. Jawabannya bagus-bagus. Jawabannya super kata Mr. MT dulu ya. Mr. MT. Oke, teman-teman, ini dari saya, dari 2 buku itu ada yang sama, menguatkan, mengulang apa yang kawan-kawan tambahkan. Oke, konversi agama adalah suatu tipe pertumbuhan dan perkembangan spiritual atau keagamaan yang besar, oke, berkenaan dengan pemikiran, sikap, dan perilaku. Jadi baru dikatakan seorang mengalami konversi, perubahan besar dalam hal spiritualitas atau keagamaan, jika perubahannya itu besar dan tidak hanya sikap tapi perilaku. Jadi Rauf misalnya bilang, Pak, saya sekarang sufi. Saya sudah nggak ini lagi dengan psikologi. Saya sudah bukan psikolog lagi, saya sufi. Tapi Rauf itu ngomong begitu sama saya sambil ngerokok, sambil berdiri. Itu bukan konversi itu. Masih sikap saja, perilakunya belum. Nah, dalam psikologi, tentu ya ilmu empirik ini harus tingkah laku, harus perilaku.
Bajunya harus berubah putih semua ya, Rauf ya, Arbi, Nursadina. Dan kalau nggak punya jenggot, bikin jenggot palsu ya, ditempel, pakai sorban, dililit di atas. Kalau lihat Nur Sahdina, Rauf itu bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan melihat setan Nur Sahdina, bukan lihat hantu, tapi ini bukan muhrim, nggak boleh dilihat. Ini dosa. Itu dia. Nah, itu perubahan sikap dan perilaku, itu konversi. Perubahan besar di intraagama ya itu ya. Kalau antara agama otomatis sudah besar ya, sudah melibatkan sikap dan perilaku. Seperti yang dialami oleh ibu apa nenek kemarin tanggal 26 Oktober ya, konversi dari Islam ke agama lain dalam ulang tahunnya yang ke-70 tahun. Itu sudah jelas konversi agama, perubahan arah yang sangat besar, menyangkut pemikiran dan perilaku ya teman-teman. Oke, baik. Kemudian konversi merujuk pada ini dia, oke, episode pencerahan. Jadi karena pencerahan dan ini adalah perkembangan spiritual, berarti konversi itu bermakna positif. Oke, kalau bermakna negatif itu namanya apostasi ya, dalam psikologi ada juga. Selalu bermakna positif. Pencerahan itu, enlightenment itu positif ya dalam psikologi. Perkembangan spiritual itu positif. Bisa sudden, bisa gradual. Oke, ini dia. Jadi itu ya pengertiannya konversi dalam psikologi itu perubahan besar, kemudian melibatkan perilaku, terutama sikap juga, sikap, pemikiran, dan perilaku, dan bermakna positif bagi pelakunya. Yang sangat fenomenal dalam konteks Khazanah Keilmuan Islam siapa? Masih ingat? Rauf? Dan nulis buku itu? Nur Sadina masih ingat? Siapa tokoh ulama besar Arbi juga yang Zuhri, mau di planet Zuhri, yang melakukan konversi dan nulis buku? Siapa Zuhri? Izin masuk, Pak. Iya silakan, gak usah izin. Siapa? Kalau tidak salah itu Kang Jalal ya Kak. Pak. Iya Kang Jalal kan. Jaludin Rahmat. Almarhum Barakman. Ya bisa jadi ya. Tapi Ya, yang besar almarhum. sampai menulis buku menerangkan bahwa tradisi lamanya keliru, salah, sesat. Judul bukunya Tahafutul Falasifah. Siapa? Imam Ghazali toh. Oh iya. Beliau filosof besar, kemudian konversi, perubahan Allah yang sangat besar ke sufi yang olah rasa, dari filsafat yang olah rasio, tidak hanya pindah begitu, menulis juga Tahafut Falasifah. Kan dibalas sama Ibnu Rus ya, Tahafutul Falasifah ya. Kerancuan kesesatan berfilsafat atau filsafat. Dari filsafat besar, filosof besar menjadi seorang sufi. Dan dia influencer besar kan, pengikutnya ya ikut berbondong-bondong. Kalau ada subscriber sejak dulu, beliau sudah itu ya, itu dia. Oke, sip. Dan sampai akhir hayat ya teman-teman, Imam Ghazali tidak kembali ke filosof, tetapi sampai akhir hayatnya menjadi seorang sufi ya, seorang sufi. Oke. Nah, Ihya Ulumuddin itu ditulis waktu filosof apa sewaktu sufi ya teman-teman itu? Nah, mungkin yang keilmuannya di studi teks mungkin paham itu ya. Teks. Oke. Nah, teman-teman semua, bagaimana toh prosesnya itu? Nah, proses konversi itu yang pertama, ya tentu orang mau melakukan perubahan besar, konversi adalah perubahan besar, apalagi antara agama, periode kegelisahan. Benar gak ini jalan saya ya? Tapi ini udah yakin. Gelisah gitu.
Oke, konflik ya. Gelisah secara internal. Yang kedua, krisis konversi. Disinilah yang menentukan teman-teman apakah setelah gelisah itu seseorang konversi apa tidak. Kalau mundur, MD, tidak akan jadi konversi. Kalau maju, MJ, akan lanjut konversi. Oke. Dan yang kedua, yang diambil itu adalah solusi keagamaan untuk menyelesaikan krisis ini. Misalnya ada masalah ya, naudzubillah ya, Nur Syadina misalnya undangan sudah nyebar, undangan pernikahan, tiba-tiba nggak jadi karena suatu hal. Nah, sewaktu di krisis ini, kalau yang diambil itu solusi keagamaan, baca Quran, sholat tahajud, lebih dekat kepada Tuhan, itu konversi. Tetapi kalau non religius, ke alkohol, narkoba, untuk mengatasi krisis ini bahkan ada yang bunuh diri, itu bukan konversi, itu apostasi ya. Jadi itu dia, kalau maju dan yang diambil adalah solusi religius, solusi keagamaan, maka akan masuk ke periode selanjutnya, periode damai, tenang, harmonis. Terakhir periode ekspresi konversi. Sebetulnya teman-teman kita juga sesungguhnya ya, mungkin sudah mengalami konversi perubahan besar berkali-kali ya, kalau setelah tahu teori ini. Ya, dulu saya juga waktu di pondok yang pertama di Garut, itu sholat itu kan harus, sebelum sholat kan harus nyemplungkan kaki dulu ya. Jadi sekeliling masjid itu kan ada kolah ya. Kolah. Walaupun itu berlumutan, Raub, tapi tetap suci karena ukurannya sekian ini, sekian. Kumur-kumur di situ, wudhu di situ, cuci kaki di situ. Tiba-tiba saya masuk ke pesantren yang kedua, itu nggak ada kolam kayak gitu, masuk masjid pakai sandal aja dari asrama, itu krisis itu Mas. Lama-lama sudah selesai itu damai ya biasa aja, bahkan ke masjid kadang nggak punya sandal lari di paping itu lari ketemu keset selesai. Atau sewaktu takbiratul ihram saya di pesantren yang pertama itu, Mas Rauh, Mbak Sahdina, Harbi ada ya, ada juga Zuhri. Dulu saya Zuhri kalau di pesantren pertama, karena kata kiai saya ya waktu takbiratul ihram itu pintu sah atau tidaknya sholat, sehingga nggak boleh berpaling kecuali kepada Allah. Sehingga Allah Akbar, ada berpaling dikit, ulang lagi, itu bisa 8 kali, bisa 7 kali. Setelah di pondok yang baru, Allahu Akbar, wis rampung, serahkan ke atas, wis. Itu dulu awal-awal, ya kok orang di sini ya, di pesantren saya yang pertama ya Mas, Mbak, itu orang biasa, ya paling minimal 2 kali, 3 kali itu takbiratul ihram itu, supaya khusyuk ya, itu kehusuan ya, melatih kehusuan. Ya khusyuk di awal, di tengah ya bablas lagi, ingat jemuran lagi kan, ingat belum makan lagi. Tapi itu pikir kami ketika itu, ya sah tidaknya itu di takbiratul ihram itu. Wah, lihat di pondok kedua, nggak ada orang Allahu Akbar 2 kali, 3 kali, bas bablas lah. Itu saya ketika itu, kok orang sholat ngawur-ngawur ya, nggak kayak saya bagus gitu, takbiratul ihram. Lama-lama, oke lah, saya juga nyaman deh. 1 kali saja niat, serahkan ke atas, selesai. Itu konversi fikih ya itu. Konversi fikih, intraagama berarti. Baik. Ya teman-teman, apa saja faktornya? Tentu faktor konflik ya, konflik internal. Saya menyebutkan berkali-kali ya teman-teman, ada yang ada Muslim, banyak orang Muslim yang masuk Kristen, tergantung dari kasus apanya ya teman-teman, termasuk dari tipe apanya, motivasi apanya. Tapi ada yang mengaku
bahwa di Islam itu nggak ada jaminan keselamatan. Doanya saja masih ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus loh. Masih ragu toh. Yang kedua, kok orang Islam ngirim sholawat ke Rasulullah ya? Berarti Rasulullah belum tentu selamat toh, kok dikirimi sholawat gitu. Nah itu. Ada yang berargumen seperti itu. Konflik ajaran keagamaan ini toh setelah kontak dengan tradisi keagamaan lain. Ya, ada juga sebaliknya, lihat di YouTube itu, ada juga dari Christianity masuk ke Islam juga karena konflik ajaran ini ya, yang terbaru saya tonton itu. Ada seorang pemuda di Amerika itu, masa iya sih saya masuk surga katanya. Hidup saya alkoholik, terus kadang membegal, free sex, sama orang tua gak pernah patuh. Masa iya saya masuk surga hanya karena percaya dogma dalam agama Kristen bahwa kalau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga. Ajaran itu dan dia kontak dengan tradisi agama lain menyebabkannya keluar dari agama lama masuk ke Islam. Dia lihat di tradisi agama baru yang dia lihat, no alkohol. No killing, nggak boleh membegal. Begging, no. No free sex, harus by marriage. Orang tua harus dimuliakan sebagai kunci surga kan dalam Islam ya. Nah, itu ya konflik ajaran ya. Sebaliknya. Nah, begitu dia. Biar adil, biar imbang. Itu yang banyak memasukkan dari non-Islam ke Islam. Sugesti ya, sugesti dari orang, misalnya kata Sahdina ke calonnya, boleh abang menikahi AY kalau abang masuk Islam. Sugesti ada peneguh ini dari seseorang atau dari influencer ya. Dari tokoh idola dan sekaligus mengimitasi ya banyak. Nah ini yang jelek-jelek juga banyak ya, Mas Ro'u, Nur Sahdina, Arbi ya, banyak juga Zuhri dan Arbi, banyak juga orang mencontoh jelek ya dari influencernya, dari idolanya ya. Tapi dalam konteks konversi ini itu yang dicontoh adalah yang baik-baik. Misalnya mengidolakan siapa, kehidupannya sufi. Saya kok nyebut-nyebut sufi, padahal saya bukan sufi ya. Saya mengidolakan orang itu cara berpakaian, cara bertutur kata, raut wajahnya cerah, enak untuk diajak ngobrol, solutif, hangat. Kenapa sih dia? Ditelusuri ternyata sufi gitu. Anda dari yang rasional sebelumnya menjadi sufi misalnya. Emosi, orang yang dengan potensi emosi atau kecerdasan emosi tinggi itu akan sangat mudah melakukan konversi. Tapi kalau yang atine atos angel, kalau Anda mudah ternyum melihat suatu kasus, suatu fenomena ya di jalan misalnya, itu kemungkinan konversinya tinggi sekali. Atau lihat film sedih ikut termehek-mehek ngabisin tisu, itu dalam psikologi orang-orang yang sangat mungkin lakukan mudah konversi, berubah ke arah yang lebih baik. Adolescent, masa remaja ya paling sering ini ya. Ini konteks Amerika sebetulnya ya teman-teman. Karena ada masa remaja, masa 17 ke atas adalah masa kebebasan, diberi kebebasan, maka biasanya di barat yang melakukan konversi agama di masa itu. Kalau kita sampai umur berapapun ya, kalau belum nikah ya masih dalam penguasaan orang tua ya. Masih serumah. Dan teologi pasti ajaran tertentu yang membuat kita melakukan konversi ke arah yang lebih baik, teologi tertentu atau teologi lain ya. Misalnya ada ajaran tentang muhasabah, tentang pentingnya introspeksi diri,
Itu berarti internal. Oke. Kalau eksternal misalnya ada teologi atau tradisi agama lain yang menarik sehingga. Tapi yang terakhir apapun itu faktornya, faktor psikologis tadi kata siapa? Kuncinya ini kemauan. Walaupun ada konflik, walaupun ada kontak dengan tradisi agama lain, ada sugesti, ada emosi, imitasi, adolescent sama teologi. Kalau belum tidak ada kemauan, ini ciri psikologisnya, ya tidak akan melakukan konversi ini. Saya punya guru ya teman-teman di Pasca dulu, Profesor Kristen. Beliau bilang ke saya sudah sekian tahun tidak ke gereja katanya. Padahal pendeta loh profesor ya. Karena ragu tuh dengan keagamaannya. Tapi beliau tidak convert dan risetnya memang tentang Al-Quran dia. Tentang bahasa Arabnya bagus. Jangan-jangan Rauf, Zuhri sama Arbi kalah kemampuan bahasa Arabnya. Risetnya di Timur Tengah. Tapi seingat saya waktu beliau wafat, saya di Balikpapan ada ICIS tahun berapa? Seingat saya beliau tidak konversi ke agama lain. Karena faktor ini kan. Ya saya doanya ketika itu, ya Allah, dari perspektif saya ya, baik seperti itu, pengabdiannya luar biasa, semoga syahadat. Itu ego saya ya, ego saya ya. Bagi beliau ya itu jalan terbaik beliau ya, ego saya, kemauan. Nah teman-teman ini yang tipe-tipenya ada yang sudden. Nah yang sudden ini yang cepat-cepat berubah ini karena unsur emosinya, afeksinya dominan. Ya, dan ini sangat rawan slide back kembali ke yang lama. Kalau itu antar agama juga antar agama. Dulu ada pelatihan-pelatihan yang ISQ misalnya ya, yang mengembangkan perubahan karakter melalui emosi ini. Ditampilkan film-film musik-musik tertentu, pesertanya nangis-nangis di dalam itu, keluar ya sama lagi. Nah, itu pernah diadakan di dosen IAIN ketika itu ya. Karena kita terbiasa dengan hadis siksa neraka, hadis alam kubur. Kita nggak nangis, ketawa-ketawa ditampilkan hadis itu. Mana dari pesantren semua wes biasa. Diceritakan tentang dosa wes ngerti. Alam kubur wes ngerti. Bingung trainernya melatih dosen-dosen ini. Beda dengan melatih praktisi perbankan, dosen-dosen umum nangis-nangis. Kita biasa aja, ketawa-ketawa. Nggak mempan. Ada konversi yang bertahap, yang more intellectual type ya. Konversi, dia ingin berubah yang arah besar, tetapi dicari tahu dulu. Informasi lengkapnya kayak mana, kelebihan kekurangannya macam mana. Secara keilmuan ada bertahap. Dan yang lebih lama lagi ini yang social learning teman-teman. Karena hidup misalnya di lingkungan tertentu. Nah, yang ini, yang lama ini, paling lama ini, kemungkinan slide back-nya itu kecil. Dan yang dua ini ya. Apalagi yang nomor 3 ini. Kalau ini kembali ke awal, slide back, itu besar sekali kemungkinan. Kalau yang ini. Karena perubahannya besar. Cepat itu. Oke teman-teman, ini dia yang selanjutnya. Mohon maaf tenaganya agak tersisa dikit ya. Oke, ada perubahan tradisional yang tadi ya. Ada yang kata siapa tadi, Zuhri atau siapa? Dari agama Hindu. Kemudian yang intra ini. Dari satu, ini konteksnya kekristenan yang di Amerika. Intra. Misalnya ya tadi ya contohnya dari tradisi Nahdiyin misalnya ke Muhammadiyah, atau dari Muhammadiyah ke Nahdiyin, itu dari filosof ke sufi, dari sufi ke filosof misalnya, itu intra. Itu juga konversi sejauh perubahan besar, sejauh melibatkan sikap dan perilaku secara bersamaan, sejauh itu perubahan ke arah positif untuk si subjek. Nah, apakah perubahan-perubahan itu merupakan keselamatan jiwa atau konversi atau brainwashing? Ada orang berubah, Nur Sahdina tiba-tiba, atau Abdul Rauf tiba-tiba berjilbab. Oh, masa berjilbab?
berjilbab besar misalnya. Kemudian maaf ya, misalnya Nur Sadina pakai tutup muka yang kelihatan hanya kepalanya doang, kepala mata. Itu brainwashing atau conversion. Nah, yang membedakan adalah kapan, mendadakkah atau gradual-kah? Kalau mendadak kemungkinan bisa brainwashing ya. Kalau gradual kemungkinan itu lebih besar ke konversi. Bagi siapa? Bagi Anda pembelajar kayaknya in general ya, pasti sulit sekali Anda di brainwashing kan? Nggak bisa kayaknya. Mau di brainwashing kayak mana? Sudah tipe pembelajar dewasa kayak Anda nggak mempan ya juri ya, mau diapain ya? Arbi ya, udah jadi gitu. Untuk tipe-tipe remaja itu brainwashing sangat in general ya teman-teman, bukan kasus per kasus. Oke. Untuk tipe mana? Tadi yang sudden kah? Atau yang gradual kah? Yang social learning kah? Kalau yang sudden kemungkinannya ke sini. Kalau yang intellectual type kemungkinan ke sini sama social learning ke sini. Pada sistem kepercayaan mana dan melalui proses mana. Nah, teman-teman ini juga yang membedakan antara keselamatan jiwa atau brainwashing. Kalau pada sistem keyakinan, itu biasanya keselamatan jiwa ya teman-teman ya. Kan sistem belief kan sulit berubah toh. Tapi kalau hanya sekedar berpakaian, sekedar berkelompok, mungkin ke brainwashing. Dan melalui proses apa? Oke, kalau prosesnya proses yang pembelajaran, diskusi, konsultasi, keselamatan jiwa. Kalau doktrinasi ya sini. Oke, teman-teman, itu penjelasan singkat saya dari apa yang didiskusikan tadi. Baik, tentu saya yakin ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Silahkan. Bapak izin bertanya. Ya, siapa ini? Rizky, Pak. Yang bertanya siapa? Rizky, Pak. Oh, oke, sebentar, saya pin dulu. Ya, silakan Rizky. Baik, sebelumnya terima kasih. Mungkin sebelumnya ini nggak ada niat membandingkan antara yang satu dengan yang lain juga. Ya. Jadi gini Pak, saya kan punya tetangga ya Pak, dan kebetulan kerabat dekat keluarga saya. Nah, beliau memutuskan menikah untuk dengan orang Islam, cuman berbeda gitu. Maksudnya berbeda adalah karena beliau kan awalnya adalah NU ya Pak. Nah, hingga akhirnya menikah itu ya udah mengikuti ajaran agama dari sang pasangannya. Berarti gitu. masih sesama Muslim ya, Rizky? Ya, Pak, masih sesama Muslim, cuman berbeda ajaran aja gitu. Nah, dari situ kan hingga akhirnya itu banyak konflik gitu loh Pak, konflik karena kan ibaratnya itu antara keluarga yang satu dengan yang lain tuh punya budaya yang berbeda mungkin Pak. Itu punya yang berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika ini bukan berniat untuk melakukan konversi agama, cuman ketika kita melakukan seseorang melakukan konversi agama, itu apakah dia memang harus mengutamakan keselamatan jiwa dia, berarti kayak ketenangan dia sendiri, atau dia sebenarnya juga harus mempertimbangkan hal-hal lain gitu, karena semisal contoh tadi kayak keluarga kan, semisal dia melakukan terjadi konflik hingga akhirnya hubungannya nggak harmonis gitu Pak. Nah, mungkin itu Pak yang saya tanyakan, apakah dalam melakukan konversi agama itu harus mempertimbangkan itu, atau ya udah kayak yang penting adalah keselamatan jiwa kita itu sendiri, itu Pak. Oke, mungkin ada yang jawab silakan. Biar saya istirahat dulu. Siapa yang mau mencoba menanggapi? Rauf, Nur Sadina, Juri, Arbi, silakan. Ayolah, latihan jadi dosen. Mari, Rauf, mana suaramu? Silakan.
Arbi? Halo. Baik, kalian menyerahkan ke saya. Baiklah, ada tetangga yang menurut Rizky dia mengalami perubahan dari tradisi X ke tradisi Y ya, ke tradisi istrinya. Tetapi dalam perjalanannya sering menimbulkan konflik. Betul ya, teman-teman? Hal itu sering menimbulkan konflik ya. Dulu saya juga istri saya yang pertama almarhumah yang meninggal, tradisinya latar belakang keagamanya berbeda dengan saya. Walaupun ya sama sih sebetulnya, saya di pondok yang pertama juga tradisinya seperti itu ya, tahlilan, 7 harian, biasa sama saja. Tetapi bagi masyarakat biasa itu sesuatu yang sensitif ya, menimbulkan konflik. Nah, menurut Rizky, orang itu mengalami konversi. Nah, tentu kita harus melihat dari perspektif psikologi ya, Mas Rizky, bukan dari sosiologi. Anda tadi agak mencampurkan sosiologi dengan masyarakat sekitar. Nah, intinya bahwa konversi agama dalam perspektif psikologi ini adalah perubahan yang sangat besar yang melibatkan sikap dan perilaku. Yang kedua, maknanya juga bisa pertobatan. Artinya perubahan ke arah yang lebih baik. Ke arah yang baik. Menurut siapa? Menurut si subjek. Gitu. Kalau tadi dari tradisi sebelumnya si suami kemudian membiasakan dengan tradisi istri yang baru dan dia merasa itu sesuatu yang menenangkan tadi, mengharmoniskan, menenteramkan, yaitu konversi ya, Rizky. Itu konversi. Jangan dilihat dari perspektif sosiologi dan sosiologi yang lain. Perspektif yang lain tadi, lihatlah dari perspektif psikologi. Selama perubahan dia dari tradisi lama ke tradisi istrinya itu adalah perubahan yang positif bagi dirinya, kemudian sikap dan perilakunya terlibat bersama-sama, itu konversi, Mas Rizky. Gimana Mas Rizky, ada pertanyaan lain atau ada kurang jelasan? Berarti intinya ya sebenarnya sesuai dengan ibaratnya kalau itu membawa kebaikan udah dijalanin tanpa harus kayak ibaratnya itu memikirkan faktor-faktor eksternal gitu ya Pak? Iya, karena ini kan orang itu kan tidak bilang ke Mas Rizky, saya mau konversi Mas, enggak toh. Itu bahasa akademik kan. Cuma kasus atau fenomena atau fakta bahwa seseorang mengalami perubahan besar dari yang sebelumnya ke yang lain dan itu positif bagi subjek, itu namanya konversi agama. Sama dengan neneknya Rohu. Si ibu atau si nenek yang tanggal 26 Oktober kemarin pindah ya dari Muslim ke agama lain, itu beliau kan nggak tutup telinga kan teman-teman. Wah, Ro'ub pura-pura nggak tahu kau Ro'ub. Heboh. Si ibu ya, pas si nenek ya, 70 tahun ya, Ro'ub ya, ulang tahun ke-70, 26 Oktober pindah ke agama lain. Banyak kecaman? Banyak ya. Dari MUI, dari mana. Nah, tapi beliau mantap kan, didampingi anaknya, karena menurut beliau itu adalah yang terbaik, itu agama leluhur, kembali ke agama leluhur. Ya sayangnya tadi kayaknya ada pertanyaan ya, di chat apa di mana. Kalau sudah ke agama yang baru, betul ya teman-teman, nggak usah musik-musik agama lama ya teman-teman. Salah satu keberatan saudara-saudara kita yang Kristen juga gitu, banyak yang mu'alaf itu jadi ustadz, jadi membalik dan mengorek-ngorek agama lama. Nah si ibu ini juga sudah mulai ngorek-ngorek lagi ya. Harusnya kalau sudah di agama baru, ya concern aja di agama baru. Itu ya Rizky?
Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada jawaban yang kurang memuaskan, saya mohon maaf. Ada yang lain teman-teman semua? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Saya ingin dengar Zuhri dulu ya. Rauf, kamu udah biasa. Zuhri. Ya, Zuhri. Baik, Pak. Tadi kan yang tentang brand washing itu kan ya, Pak. Dijelaskan kalau itu tuh faktornya tuh salah satunya karena kalau di Amerika tuh kayak faktor usia gitu kan, Pak. Nah, kalau apakah brand washing ini juga terkait sama maturitas seorang dalam beragama gitu, Pak? Iya. Begitu kan suka ada yang tiba-tiba berubahnya tuh secara drastis gitu. Apakah itu karena mereka emang pemahamannya masih belum ini atau gimana gitu? Bagus sekali ya pertanyaannya. Sudah cocok jadi penguji skripsi gitu. Baik, kawan-kawan semua, besok ada Mas Zuhri pekan depan atau pekan selanjutnya tentang maturitas agama ya, tentang kematangan beragama. Pertanyaan Mas Zuhri itu brainwashing sering terkait dengan usia. Adakah hubungannya dengan maturitas keagamaan? Di psikologi perkembangan keagamaan, semakin dewasa seseorang, semakin keagamaannya matang. Zaki Derajat begitu ya. Tetapi ada juga kasus-kasus semakin dewasa ya sama saja tidak semakin matang. Nah, apa faktor lain yang menyebabkan orang brainwashing, mengalami brainwashing selain usia? Faktor emosi, afeksi yang dominan ya Mas Yuri. Orang yang rasanya, afeksinya, emosinya lebih dominan daripada kognisinya, rasionya, itu kemungkinan akan mengalami brainwashing ini, mengalami perubahan yang sudden ini. Tetapi orang-orang kayak Anda yang pembelajar, yang biasa berdiskusi, segala sesuatu diputuskan melalui diskusi, musyawarah, konsultasi ke teman, ke dosen, ke senior, itu sulit sekali untuk mengalami brainwashing. Brainwashing juga memang terjadi ya di beberapa perguruan tinggi di DIY, misalnya penelitian kami tahun berapa itu, yang menjadi mahasiswa-mahasiswa radikal, itu ketika dimatikan rasionya, kognisinya, cara berpikirnya. Jadi di pengajian-pengajiannya itu, di kelompok-kelompoknya nggak ada diskusi. Influencernya ini, tokohnya, ngomong terus doktrinasi. Nggak boleh bertanya. Nggak boleh, Ustadz saya bertanya mengapa demikian, nggak boleh. Oke, jadi yang mengalami itu brainwashing itu ketika emosi, afeksi ditonjolkan tanpa rasionalitas, tanpa diskusi, tanpa konsultasi, tanpa lain-lain. Oke. Mana Mas Yuri kayaknya keluar ya? Terlempar ya? Iya Pak, barusan laptop saya mati. Oke. Gitu kira-kira jawaban saya atau ada pertanyaan lain? Yuri, coba diulangi lagi. Kalau orang matang beragama, kemungkinan mengalami brainwashing itu kecil Mas, terutama ada teori kematangan beragama dari Alport misalnya. Ada teori mana Rob Zuri ini ya. Ada ciri kematangan beragama dari Alport itu Zuri yang disebut dengan well differentiated and self-critical. Berpengetahuan luas dan sering melakukan kritik diri. Nah, ini nggak mungkin di brainwashing toh, Zuri. Berpengetahuan luas, bergaul luas, berpikiran terbuka, nggak mungkin mengalami brainwashing ya, nggak mungkin. Doktrinasi nggak mungkin. Oke, nah itu dia. Itu ya Zuri. Atau ada pertanyaan lain Zuri? Atau mengulangi pertanyaannya? Pak, mungkin sudah cukup Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya Zuri ya.
Kemudian Rauf, silakan Rauf. Izin bertanya Pak, agak mungkin cukup sederhana apa? Tadi kan salah satu macam-macam konversi tadi kan ada yang tradisional, ada yang new movement apa? Nah, ya, religious movement. Nah, kalau misalnya ini Pak, orang yang berubah dari awalnya beragama, terus jadi nggak beragama Pak. Nah, itu kira-kira masukin kemana? Kayaknya bukan, atau justru malah nggak masuk ke konversi agama itu sendiri Pak. Baik, di 4 kelas yang saya ampuh, pertanyaan ini ada dari kelas kemarin. Baik, mungkin bahasa lain ateis ya Mas Rauf ya. Dan pengertian ateis di kita dengan di Barat juga beda ya Mas Rauf. Kalau di kita ateis itu diidentikan dengan tidak bertuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Padahal kalau di Barat ateisme itu tidak berarti tidak bertuhan, tapi tidak beragama. Maka yang ditempuh adalah jalan spirituality kan, melalui pelatihan-pelatihan yoga, perenungan, kemudian aktivitas-aktivitas spiritualitas lain. Nah, apakah itu konversi? Kalau dilihat dari definisinya itu perubahan besar. Apakah itu perubahan besar? Iya, toh dari beragama ke beragama dan bertuhan ke bertuhan tidak beragama. Itu perubahan besar dan diikuti dengan perubahan perilaku misalnya. Perubahan perilakunya apa? Ikut perkumpulan yoga-yoga itu. Dan itu positif bagi dia. Dia merasa lebih tenang, lebih tidak dijajah oleh doktrin-doktrin agama yang tidak masuk di akal, misalnya kan. Harus iuran tiap minggu. Dan dia merasa lebih baik. Itu konversi. Itu konversi. Konversi kan definisinya juga tipe pertumbuhan spiritualitas, apa pertumbuhan dan perkembangan spiritualitas atau keagamaan. Selama itu mengembangkan sisi spiritualitasnya, pencerahannya, itu masuk ke kasus konversi ini, konversi agama ini. Tetapi bagaimana yang tidak beragama dan perubahan tidak beragama dan tidak bertuhan, itu namanya apostasi Mas Rauf, kebalikan dari konversi ya. Ada istilah apostasi. Kalau konversi itu pertobatan, perubahan dari arah negatif ke positif. Kalau apostasi itu dari positif ke negatif. Kalau si yang bersangkutan merasa itu perubahan dari positif ke negatif, dari sebelumnya bertuhan merasa lebih baik, kemudian menjadi tidak bertuhan tidak lebih baik, itu apostasi. Dan banyak teori yang menjelaskan itu ya, tergantung dari teori mana ya Mas Rauf, bahwa apakah ada orang yang tidak bertuhan? Dalam neuroscience nggak mungkin katanya. Karena batang otak kita yang namanya lobus temporal itu otak bertuhan di sini ya, otak spirituality. Itu nggak mungkin. Jadi ateis itu kalau yang benar-benar tidak bertuhan itu hanya dalam pemikiran saja. Karena sejatinya kalau dia tidak mengakui Tuhan sebagai yang tertinggi, realitas mutlak itu apa? Biar realitas mutlak yang beyond ya, pasti ada sesuatu yang lain yang dianggap beyond. Mungkin tidak Tuhan, mungkin rasio, mungkin sign, mungkin apa. Jadi yang sakral itu tetap ada gitu, walaupun tidak bertuhan. Itu ya Mas Rauf, pertanyaan itu pertanyaan yang ya perlu dijawab dari perspektif tertentu. Dalam psikologi juga tidak mungkin ada orang yang tidak ateis ya, yang ateis ya, yang tidak mengaku bertuhan, tidak beragama iya ya. Tapi kalau tidak bertuhan, rasanya dari perspektif psikologi nggak mungkin gitu. Dari teori neuroscience, teori sifat dasar, teori kognisi, teori moral. Kemarin itu ditulis di bukunya yang ngasih kuliah umum, Pak Subandi menulis itu ya. Teori sifat dasar, teori alamiah dasar, yang tidak memungkinkan seseorang menolak
kesadaran akan Tuhan. Teori psikologi juga. Oke. Itu Rob ya, mungkin tidak sangat memuaskan. Bentar Pak, izin nanggapin bentar Pak. Kalau misalnya itu si beliau yang apa? Yang apa? Bahkan ngomong Tuhan tuh tidak ada atau mati, Pak. Kan itu kan berarti dia nggak percaya apa namanya? Nietzsche. The Beyond. Nietzsche itu kalau dibacakan, Rob, dia kritik terhadap gereja toh. Oke. The Death of God itu kritik terhadap gereja yang ketika itu sangat mendominasi dan berkoalisi dengan kekuasaan. Waktu itu ilmu dan kebenaran itu ada di bawah ketek gereja kan, yang mematikan apa ya bahasa dia itu, sehingga the death of God itu kematian Tuhan itu. Nietzsche itu ya, termasuk siapa lagi? Karl Marx ya, terus siapa lagi itu? Freud. Itu kan sebetulnya kritik terhadap sistem keagamaan ketika itu yang dianggap sangat otoriter ya, otoriter. Dan konteksnya maaf ya ketika itu ya Christianity ya, ketika itu Christianity. Saya bukan ahli filsafat ya tentang Nietzsche tapi kalau Freud ya paham dikit karena dia psikolog juga ya. Kalau yang lain enggak bisa menurut saya, itu harus baca bukunya. Galileo Galilei juga kan itu kan bukti sejarah ya. Bagaimana sistem agama atau institusi agama ketika itu menguasai pengetahuan. Padahal pengetahuan menurut para itu kan face to face antara tokoh agamawan ya dengan saintis ya ketika itu. Dengan saintis. Menurut para saintis, agama, institusi ketika itu, maaf ya, gereja ketika itu menghambat perkembangan sains. Kata agamawan, saintis ini kurang ajar, mengobrak-abrik fondasi keimanan orang beragama. Jadi itu dalam situasi yang kedua ya, Mas Rob. Dalam situasi antara hubungan antara ilmu dengan agama konflik. Bukan integrasi. Nah, kita UIN inginnya integrasi kayak gitu ya. Kayak gitu ya, jawabannya tentu tidak menjawab realitas sebenarnya ya. Oke, ada lagi Rob? Cukup? Oke, teman-teman semua, alhamdulillah sudah jam 1, pantesan sudah lapar sekali ya. Mungkin dicukupkan dulu. Marilah kita tutup dulu perkuliahan kita, silaturahmi kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat menunaikan sholat duhur bagi yang belum dan makan siang ya. Makan nasi ya, bukan makan siang. Bagi yang belum. Nah, mohon sebentar, nanti jangan keluar dulu. Mau saya screenshot dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.